Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mass spektrometri. Presentasi ini disusun oleh kami bertiga, saya sendiri Mufti Wendy Maulana dengan NRP akhir 067, rekan saya Hilya Fatana dengan NRP akhir 092, dan rekan saya Ananda Nur Sofiko dengan NRP akhir 087. Baik, memasuki spektrometri. Spektrometri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cahaya, radiasi, elektromagnetik berinteraksi dengan suatu zat atau materi. Awalnya, spektroskopi digunakan untuk mempelajari cahaya tampak, misalnya ketika cahaya putih dipecah menjadi warna pelangi berdasarkan panjang gelombangnya. Sekarang, spektroskopi tidak hanya melihat panjang gelombang, tetapi juga frekuensi, berapa kali gelombang bergetar. Hasil dari spektroskopi biasanya ditampilkan dalam bentuk spektrum, semacam grafik atau gambar yang menunjukkan respon zat terhadap cahaya. Spektrometri massa atau yang disingkat dengan MS adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah zat kimia dalam suatu sampel. Caranya adalah dengan mengukur massa berat dari partikel-partikel kecil yang bermuatan listrik disebut ion yang ada dalam bentuk gas. Alat ini mengukur perbandingan antara massa dan muatan listrik dari ion-ion tersebut. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut spektrum massa yang menunjukkan seberapa banyak dan seberapa berat partikel-partikel tersebut. Prinsip dasarnya yang pertama, ionisasi molekul. Dalam tahap awal, molekul sampel ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Proses ini menyebabkan molekul kehilangan satu atau lebih elektronnya, sehingga membentuk ion bermuatan positif. Ionisasi ini juga dapat menyebabkan molekul terpecah menjadi beberapa fragmen ionik. Yang kedua, pembentukan fragmen ion. Molekul yang telah terionisasi akan terpecah menjadi fragmen-fragmen dengan massa dan struktur yang berbeda. Fragmen-fragmen ini penting karena dapat memberikan informasi detail tentang struktur molekul asal. Yang ketiga ada rasio massa terhadap muatan, M per Z atau M per E. Setiap ion yang terbentuk memiliki nilai rasio massa terhadap muatan tertentu. M per E atau lebih umum disebut M per Z. Untuk sebagian besar ion, muatan atau dengan disimbolkan dengan Z adalah plus 1 sehingga nilai M per Z praktis mewakili massa dari ion tersebut. Ion-ion tersebut kemudian pada pemisahan dan deteksi ion, ion-ion tersebut kemudian diarahkan melalui medan listrik dan magnetik yang memisahkannya berdasarkan nilai M per Z. Setelah pemisahan, ion diteruskan ke detektor yang mengukur intensitas sinyal dari masing-masing ion. Data ini kemudian digunakan untuk menghasilkan spektrum massa atau grafik yang menunjukkan hubungan antara M per Z dan intensitas sinyalnya. Prinsip dasar selanjutnya, dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang menyebabkan lepasnya elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Kation karena mempunyai muatan positif, radikal karena jumlah elektronnya gasal. Kemudian, kation radikal tersebut mengandung semua atom dari molekul asal. Minus satu elektron disebut Minus satu elektron disebut ion molekul. Molekular ion dinyatakan sebagai berikut. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, kation, radikal, atau molekul netral sebagai berikut. Selanjutnya, ion molekul, ion fragmen, dan ion radikal fragmen dipisahkan dengan menggunakan medan magnet yang dapat divariasi sesuai dengan perbandingan massa atau muatannya. Dan menghasilkan arus listrik
atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Fragmen dengan M per Z yang besar akan turun lebih dahulu, diikuti fragmen dengan M per Z yang lebih kecil. Partikel netral tak bermuatan atau radikal yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak dapat dideteksi secara langsung dalam spektrometer massa. Partikel netral tak bermuatan atau radikal yang dihasilkan dalam fragmentasi tidak dapat dideteksi secara langsung spektrometer massa. Dijelaskan seperti berikut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar dalam spektrum MS. Spektrum massa adalah grafik yang menunjukkan kelimpahan relatif ion sumbu Y terhadap rasio massa terhadap muatan atau M per Z pada sumbu X. Tiap puncak mewakili fragmen ion dari molekul yang dianalisis. Kelimpahan relatif menunjukkan seberapa banyak fragmen itu terbentuk dibandingkan fragmen lainnya. Base peak adalah puncak tertinggi dalam spektrum, artinya fragmen ini paling melimpah, di mana diberi nilai 100% pada sumbu Y. Fragmen lainnya dinyatakan relatif terhadap base peak, misalkan terhadap 50%, berarti setengah dari intensitasnya adalah base peak. Fragmen yang melimpah biasanya mudah terbentuk, stabil, dan tidak mudah terfragmentasi lagi. Nah, berikut adalah penjelasan tentang spektrum massa dan interpretasinya. Dalam komponen spektrum massa adalah grafik kelimpahan relatif intensitas ion terhadap rasio massa terhadap muatan atau M per Z. Komponennya meliputi puncak molekul atau molecular ion atau M+, merupakan ion yang terbentuk tanpa kehilangan atom apapun, menunjukkan massa molekul asli dari senyawa. Biasanya puncaknya dengan M per Z tertinggi, kecuali adalah isotop berat ataupun ion adult. Fragmen ion dihasilkan dari fragmentasi ion molekul akibat energi tinggi. Puncak-puncak ini menunjukkan struktur dan susunan dari senyawa. Kemudian, pola fragmentasi membantu menganalisis gugus fungsi dan struktur molekul yang terbentuk. Base peak, puncak dengan intensitas tertinggi, diberi nilai 100% terhadap kelimpahan relatif atau Ra, merupakan fragmen paling stabil atau paling sering terbentuk. Semua puncak lain dinyatakan relatif terhadap base peak. Selanjutnya ada isotopik. Puncak tambahan yang muncul karena adanya isotop alami. Contohnya pada C13, Cl37, dan Br81, di mana menghasilkan puncak di M per Z yang lebih tinggi daripada M plusnya. Pola isotop ini bisa membantu mengidentifikasi unsur tertentu yang ada pada sampel molekul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut merupakan gambaran instrumen dari mass spektroskopi. Gambarannya dapat dilihat pada layar. Bisa dilanjut. Untuk tahapan dari spektroskopi massa itu terdiri dari ionisasi, kemudian ada akselerasi, kemudian defleksi, lalu diakhiri dengan deteksi. Bisa dilanjut. Pada tahapan ionisasi itu diawali dengan penguapan sampel menjadi gas, lalu masuk ke ruang ionisasi. Pada ruang ionisasi ini ada kumparan logam yang dipanaskan, lalu menghasilkan elektron yang ditarik oleh elektron trap, sebuah pelat yang bermuatan positif. Elektron berenergi tinggi ini akan menabrak partikel sampel, lalu melepaskan elektron dari sampel sehingga membentuk ion positif.
Ion positif ini kemudian didorong oleh ion repeller atau pelat positif lainnya menuju tahap pemisahan massa dan deteksi untuk menghasilkan spektrum massa. Kemudian ada akselerasi. Nah, ion positif yang dihasilkan dari ruang ionisasi itu akan didorong menjauh karena muatan positif yang sama. Ion-ion ini akan melalui tiga celah. Celah yang pertama adalah celah dari ruang ionisasi, yaitu ruang yang tegangannya adalah 1000 volt. Kemudian ada celah tengah dengan tegangan yang menengah, kemudian ada celah akhir, yaitu celah yang memiliki tegangan 0 volt. Nah, perbedaan tegangan ini akan menciptakan medan listrik yang mempercepat ion-ion sekaligus memfokuskan mereka menjadi berkas ion yang sempit dan terarah. Kemudian ada deflection di mana berkas ion akan memasuki medan magnet yang dibentuk oleh elektron magnet. Nah, medan magnet ini akan membelokkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, atau kita sebut dengan M per Z. Ion dengan M per Z kecil akan banyak terbelokkan atau terdefleksi, sedangkan ion dengan M per Z besar, seperti ion stream C yang dapat dilihat pada layar, itu dia kurang terdefleksi. Jika muatan diasumsikan plus 1, defleksi hanya bergantung pada massa. Ion ringan atau stream A itu paling banyak terdefleksi, sedangkan ion berat atau stream C itu paling sedikit terdefleksi. Kemudian diakhiri tahap terakhir adalah deteksi, di mana setelah melalui pemisahan dengan defleksi magnetik, hanya aliran ion yaitu ion stream B dengan rasio massa terhadap muatan yang tepat yang sampai ke detektor, sedangkan ion lainnya yaitu ion A dan ion C bertabrakan dengan dinding alat lalu menyerap elektron sehingga menjadi netral. Nah, ion-ion ini lalu dihilangkan dari sistem melalui pompa vakum. Saat ion dari aliran ion B itu mengenai kotak logam di detektor, muatan positifnya itu dihilangkan dengan menarik elektron dari logam tersebut. Proses ini akan menghasilkan aliran elektron yang menciptakan arus listrik yang kemudian diperkuat dan direkam oleh amplifier. Semakin banyak ion yang datang, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Nah, proses ini akan menghasilkan spektrum massa yang dapat dilihat pada layar. Untuk pola spektrometer massa itu dibedakan berdasarkan cara ionisasinya. Ada 7 buah, ada 7 jenis, di mana di sini kami akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah elektron ionisasi, di mana elektron ionisasi itu adalah metode ionisasi yang paling umum digunakan dalam spektrometri massa, khususnya untuk senyawa organik volatil. Nah, dalam metode ini itu dimulai dengan pemanasan filamen logam. Filamen ini, pemanasan ini akan menghasilkan berkas elektron berenergi tinggi, yaitu sekitar 70 elektron volt. Kemudian berkas elektron ini diarahkan untuk mengenai aliran molekul sampel yang masuk. Ketika elektron-elektron tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul berenergi tinggi, maka akan menyebabkan terlepasnya satu atau lebih elektron dari molekul sampel sehingga membentuk ion bermuatan positif.
Nah, ion inilah yang kemudian akan dianalisis dalam spektroskopi massa. Perlu diperhatikan bahwa hanya ion positiflah yang dapat terdeteksi oleh detektor pada spektroskopi massa. Bisa dilanjutkan. Kemudian ada chemical ionisasi, ionization, di mana chemical ionisasi itu adalah analisis senyawa dengan eh, tingkat volatil yang sedang hingga tinggi. Di mana pada prosesnya, larutan yang mengandung senyawa target itu disemprotkan masuk ke dalam sistem. Kemudian, gas nebulisasi atau N2 itu digunakan untuk mengubah larutan menjadi kabut aerosol halus. Aerosol tersebut masuk ke dalam tabung pemanas yang suhunya antara 300 sampai 450 derajat Celcius. Nah, panas ini akan menguapkan larutan menjadi uap pelarut dan uap analit. Kemudian uap pelarut tadi itu akan terionisasi menjadi ion pelarut bermuatan positif yaitu SH+, di mana SH+ ini akan bereaksi dengan analit melalui mekanisme seperti transfer proton membentuk ion analit positif yaitu AH+. Nah, ion analit AH+ inilah yang akan diarahkan ke sistem spektroskopi massa melalui saluran vakum untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z. Kemudian ada Fast Atom Bombardment atau FAB, di mana FAB ini itu adalah teknik ionisasi yang digunakan untuk menganalisis molekul besar dan polar, seperti peptida atau lipid, di mana pada prosesnya sampel dicampur dalam matriks cair dan dibombardir oleh atom netral berenergi tinggi, misalnya ada argon atau xenon. Nah, tumbukan ini akan menyebabkan molekul dalam matriks terionisasi dan terdesorpsi, lalu masuk ke spektrometri massa. Karena tidak melibatkan pemanasan secara langsung, FAB ideal untuk senyawa yang tidak stabil terhadap panas dan menghasilkan ion molekul tanpa banyak fragmentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, spektrometri massa bekerja dengan cara mengionisasi molekul dan kemudian memisahkan ion-ion tersebut berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z. Komponen yang melakukan pemisahan ini disebut mass analyzer dan terdapat beberapa jenis mass analyzer yang memiliki prinsip kerja dan keunggulan yang berbeda-beda. Jenis mass analyzer yang paling umum dan sering digunakan adalah quadrupole. Analyzer ini terdiri dari 4 batang logam yang menghasilkan medan listrik bergantian. Ion yang masuk akan distabilkan berdasarkan nilai M per Z tertentu, sehingga hanya ion dengan rasio massa muatan yang sesuai yang bisa melewati analyzer dan mencapai detektor. Quadrupole sangat populer karena cepat, murah, dan andal untuk analisis rutin, terutama dalam kombinasinya dengan GCMS ataupun LCMS. Berikutnya ada time of flight atau TOF. Dalam analyzer ini,
Ion diakselerasikan dalam tabung vakum tanpa medan magnet dan dibiarkan terbang menuju detektor. Ion yang lebih ringan akan sampai terlebih dahulu dibandingkan ion yang lebih berat karena pemisahannya berdasarkan waktu tempuh. TOF memiliki resolusi tinggi dan dapat menganalisis molekul besar seperti protein dengan cepat. TOF sering digunakan dalam kombinasinya dengan MALDI, menghasilkan teknik MALDI TOF MS. Jenis analyzer yang lain yang juga penting adalah ion trap, yang menangkap ion dalam ruang tertutup menggunakan medan listrik. Ion-ion ini dapat disimpan, dimanipulasi, bahkan dipecah lebih lanjut untuk dianalisis dalam beberapa tahap. Ini disebut sebagai mass spektrometri bertingkat. Karena fleksibilitas ini, ion trap sangat berguna untuk mempelajari struktur molekul secara mendalam meskipun resolusinya tidak setinggi TOF atau orbit trap. Selanjutnya ada analyzer yang disebut orbit trap. Di sini, ion bergerak mengelilingi elektroda berputar, elektroda pusat, dan menghasilkan sinyal osilasi yang kemudian diubah menjadi data ampersand menggunakan Fourier transform. Orbit trap dikenal memiliki resolusi dan akurasi massa yang sangat tinggi, sehingga sering digunakan dalam analisis kompleks seperti proteomik dan metabolomik. Orbit trap adalah salah satu teknologi yang paling canggih dalam spektrometri massa saat ini. Dan teknologi baru dalam spektrometri massa adalah FTICR atau Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance. Analyzer ini menggunakan medan magnet sangat kuat untuk membuat ion bergerak dalam lintasan yang melingkar. Frekuensi gerakan ion diukur dan dikonversi menjadi data ampersand. FTICR memiliki resolusi dan akurasi tertinggi saat ini, namun juga sangat mahal dan penggunaannya sangat kompleks. Oleh karena itu, FTICR biasanya hanya digunakan untuk riset-riset lanjutan di bidang kimia maupun biokimia. Setiap jenis mass analyzer memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada kebutuhan analisisnya. Quadrupole cocok untuk analisis cepat dan rutin, TOF dan orbit trap unggul dalam resolusi yang tinggi, ion trap menawarkan fleksibilitas analisis yang bertingkat, sedangkan FTICR memberikan hasil yang paling detail untuk penelitian kompleks seperti pada bidang kimia, biokimia, nanokimia, maupun bidang-bidang lain. Boleh di next? Spektrometri massa adalah teknik analisis yang sangat sering digunakan karena sensitif dan selektif untuk mengidentifikasi serta mengukur massa molekul. Namun, dalam praktiknya, MS sering dikombinasikan dengan teknik pemisahan lain agar dapat menganalisis campuran yang kompleks secara lebih efektif. Tiga kombinasi yang paling umum digunakan adalah GCMS, LCMS, dan ICP-MS. Yang pertama adalah GCMS, yaitu kombinasi gas kromatografi dan mass spektrometri. Pada teknik ini, kromatografi gas digunakan untuk memisahkan senyawa volatil dalam sampel berdasarkan titik didihnya. Setelah pemisahan, masing-masing senyawa masuk ke spektrometer massa untuk dianalisis berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau ampersand. GCME sangat umum digunakan dalam analisis obat-obatan, senyawa organik volatil, maupun aplikasinya dalam ilmu forensik. Selanjutnya ada LCMS, yaitu kombinasi liquid chromatography dengan mass spectrometry. Teknik ini cocok untuk menganalisis senyawa yang tidak volatil ataupun mudah rusak pada suhu tinggi, seperti obat-obatan, peptida, dan metabolit. Kromatografi cair memisahkan senyawa dalam fase cair, lalu mass spektrometri mendeteksi dan mengidentifikasinya. LCMS sangat berguna dalam dunia farmasi, biokimia, dan ilmu lingkungan.
Yang ketiga ada ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Ini prinsipnya berdasarkan dengan dua teknik sebelumnya. ICP-MS digunakan untuk mendeteksi unsur logam. Sampel terlebih dahulu diubah menjadi bentuk plasma dengan suhu yang sangat tinggi, lalu ion-ion logam yang terbentuk dianalisis oleh mass spectrometry. Teknik ini sangat sensitif untuk analisis unsur jejak dalam air, tanah, makanan, maupun sampel biologis. Selanjutnya ada MS-MS atau tandem MS, yaitu dua tahap MS untuk meningkatkan selektivitas dan informasi yang struktural. Ini berarti mass spektrometri dilakukan secara bertingkat atau dilakukan lebih dari satu kali. Melalui beberapa kombinasi-kombinasi ini, spektrometri massa menjadi lebih kuat dan fleksibel karena tidak hanya memberikan informasi massa, tetapi juga mampu menangani campuran kompleks, meningkatkan keakuratan, serta memperluas jenis sampel yang bisa dianalisis. Selanjutnya, ada aplikasi dari mass spektrometri. Spektrometri massa merupakan teknik analisis yang sangat penting dan luas penggunaannya di berbagai ilmu dan industri. Salah satu aplikasi utamanya adalah dalam bidang kimia analitik, di mana mass spektrometri digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul dan menentukan massa molekul dengan akurasi tinggi. Dengan kemampuan memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, mass spektrometri membantu para ilmuwan mengenali senyawa dalam campuran kompleks. Di bidang farmasi, mass spektrometri digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan obat serta metabolitnya dalam sampel biologis. Hal ini sangat penting untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan proses pelepasan obat di dalam tubuh. Mass spektrometri juga berperan dalam pengembangan obat baru dengan menganalisis struktur molekul calon senyawa baru. Dalam bioteknologi dan eh, preotomik, mass spektrometri digunakan untuk analisis protein, peptida, dan biomolekul lainnya. Teknik seperti MALDI-MS ataupun LC-MS-MS memungkinkan penelitian untuk memetakan protein, mempelajari modifikasi pasca translasi, serta mengidentifikasi biomarker penyakit. Selain itu, MS juga banyak digunakan dalam keilmuan forensik untuk mendeteksi zat-zat terlarang, racun, dan bahan peledak pada sampel-sampel kriminalistik. Di bidang lingkungan, MS digunakan untuk menganalisis kontaminan dalam air, tanah, dan udara, sehingga membantu memantau polusi dan menjaga kualitas lingkungan. Dalam ilmu geokimia, mass spektrometri digunakan untuk penentuan jenis biomarka dalam sampel sedimen untuk mengetahui kematangan, asal-usul, serta penggunaan dari batu bara, gas, maupun minyak bumi. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami berikan dapat membantu dalam mempelajari mass spektrometri. Terima kasih.